Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dengar ya teman-teman ya? Sudah, alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwa fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul di Zoom. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita di dalam menuntut ilmu, semangat kita untuk ngaji, semangat kita untuk memahami Islam lebih dalam lagi, memahami Al-Quran lebih dalam lagi, memahami hadis lebih dalam lagi. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, pada sore hari ini kita akan menyimak kajian hadis dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Khairul Anam LC. Kepada beliau kami persilahkan, mohon semuanya untuk bisa menyimak dengan khusyuk, dengan adab-adab sebagaimana adab-adab seorang penuntut ilmu. Kalau umpamanya ada yang bisa on cam, monggo bisa on cam. Tapi kalau umpamanya ada aktivitas lain yang mungkin tidak memungkinkan untuk on cam, juga tidak masalah. Kalau umpamanya ada yang itu penting, bisa dicatat. Karena apa? Mencatat ilmu itu sangatlah penting. Baik, sebelum saya berikan ke Ustadz Khairul Anam, mari kita awali majelis kita pada sore hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Khairul Anam kami persilahkan. Baik, jazakumullah khairan Ustaz Iltizam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah, alhamdulillah, puji syukur kita selalu panjatkan kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali keberkahan kepada kita pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dan para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kajian ini insya Allah adalah kajian perdana di HDMI Jawa Timur, Himpunan Dai Muda Indonesia Jawa Timur, dan akan kita mulai dengan kajian runtut mulai dari hadis pertama sampai dengan hadis terakhir di kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, atau biasanya di kita sering kita dengar hadis Arba'in Nawawi seperti itu. Hadis Arba'in Nawawi ini berjumlah 42 hadis yang isinya mencakup Islam secara global. Jadi bagi kita kaum muslimin yang ingin memahami Islam, sebelum memahami lebih detail, maka pokok-pokok ajaran Islam harus kita pahami dulu. Dan pokok-pokok ajaran Islam itu salah satunya ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Arba'in Nawawi, mulai hadis 1 sampai dengan hadis 42. Ada yang lain, ada disempurnakan dengan 50 hadis, ditambah 8 hadis lagi oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala.
Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita memasuki hadis yang pertama, kita harus kenalan dulu siapa itu Imam Nawawi. Jangan-jangan selama ini kita hanya tahu namanya, tapi sejarah biografi singkat beliau belum kita paham. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala adalah Al-Imam Al-Hafidh Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf Ibn Murri bin Hasan Ibn Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam An-Nawawi, yang kemudian kita kenal dengan Imam Nawawi. Jadi nama aslinya adalah Muhyiddin Yahya bin Sharaf. Jadi nama beliau adalah Yahya. Gelar beliau Al-Hafidh, ahli hadis tentunya kalau punya gelar Al-Hafidh ini. Tapi kalau hari ini Al-Hafidh itu dikenal dengan orang yang sudah 30 juz. Dalam istilah tidak ada permasalahan. Istilah orang dahulu yang dikatakan dan Al-Hafidh itu adalah orang yang hafal ratusan ribu hadis. Itu pakar hadis. Beliau lahir di Syria, hari ini negara Syria, tepatnya di desa Nawa, sehingga di desa itulah kemudian Imam Nawawi dinisbatkan menjadi Nawawi. Jadi Yahya An-Nawawi. Kalau orang Indonesia biasanya Al-Indonesi. Orang Kalimantan Al-Kalimantani, orang Banjar Al-Banjari, dan seterusnya. Syekh Yasin Al-Fadani, orang Padang. Itu nisbat kepada tempat beliau lahir. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ini adalah salah satu ulama besar dalam mazhab fikih Syafi'i. Bahkan beliau adalah al-muharrir fil mazhab. Beliau yang mengurai permasalahan-permasalahan fikih yang ada di dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi perbedaan pendapat di kalangan al-ashab, di kalangan murid-murid Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di dalam beberapa masalah fikih itu banyak sekali. Dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ini adalah al-muharrir, yang mengurai, atau al-muhakkik, mana pendapat imam yang muktamad, mana pendapat Imam Syafi'i yang muktamad. Jadi nanti ketika kita membaca fikih Syafi'i, ya, di kitab besar itu sering kita jumpai perbedaan pendapat di kalangan mereka. Ada Imam Rafi'i rahimahullah ta'ala, ada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi ketika beberapa ulama mazhab Syafi'i berbeda pendapat, hampir semua pendapat selalu kembali kepada pendapatnya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Imam Nawawi ini umurnya pendek, tidak panjang. Beliau wafat dalam usia 45 atau 46 tahun. Tetapi dengan usia yang seperti itu, keberkahan kehidupan beliau luar biasa sampai sekarang kita rasakan. Siapapun ulama hari ini, siapapun kaum muslimin hari ini yang menggeluti fikih Syafi'i pasti akan mengenal siapa Imam Syafi'i, Imam Nawawi tersebut. Jadi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala memang sejak kecil sudah cinta dengan ilmu. Jadi umur belum sampai 10 tahun, yang usia segitu biasanya suka main, fitrah anak kecil pada umumnya, beliau nggak main, sibuk dengan membaca, sibuk dengan menghafal Al-Quran. Bahkan di salah satu riwayat itu, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ketika masa kecil itu pernah dipaksa oleh teman-temannya untuk ikut main. Nggak mau. Beliau malah lari nangis. Orang seperti anak kecil seperti itu kan aneh kalau hari ini terjadi. Biasanya yang ada itu adalah disuruh istirahat dari main malah nggak mau. Ini Imam Nawawi kebalikannya.
disuruh main malah nggak mau sama teman-temannya. Beliau pilih nangis dan lari, nggak kumpul sama teman-temannya. Itu usia belum sampai 10 tahun. Ketika menginjak dewasa, Imam Nawawi rahimahullah taala, karena beliau kedua orang tua beliau adalah seorang pedagang, maka Imam Nawawi rahimahullah taala di usia muda itu diminta untuk menjaga toko. Akan tapi apa yang beliau lakukan? Beliau nggak ngereken apa bahasa Indonesianya, nggak memperdulikan toko. Jadi yang jaga, cuman nggak noleh kemana-mana bahwa kitab membaca. Maka kemudian kebiasaan Imam Nawawi rahimahullah taala ini dijumpai oleh salah seorang ulama di waktu itu, dan kemudian diarahkan untuk belajar ilmu, dan kemudian orang tuanya juga dinasihati agar Imam Nawawi tidak disibukkan untuk berdagang. Jangan diajak pasar. Fokuskan dia untuk menuntut ilmu. Akhirnya dengan nasihat yang banyak itu akhirnya orang tuanya terbuka, nggak membuat Imam Syafi'i sibuk dengan dagang. Imam Nawawi tidak disibukkan dengan berdagang, sehingga beliau pada saat usia 19 tahun dibawa oleh orang tuanya safar menuju Damaskus dari desa Nawa, karena Damaskus ketika itu menjadi pusat ilmu dan peradaban di masa Imam Nawawi rahimahullah taala. Jadi di sana semua ulama kumpul. Apalagi waktu itu di Damaskus rata-rata mazhabnya mazhab Imam Syafi'i, maka tidak heran beliau bermazhab mazhab Syafi'i. Walaupun ada juga di sana beberapa mazhab selain mazhab Imam Syafi'i, seperti mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal juga ada di sana. Itu sedikit perjalanan Imam Nawawi rahimahullah taala, kemudian sampai akhirnya beliau mengajar di Damaskus sampai wafat di sana. Berbicara tentang karya beliau luar biasa, mulai kitab yang paling tipis sampai yang paling tebal berpuluh-puluh jilid ada. Dengan usia 45 tahun itu. Yang kecil ya salah satunya Arba'in Nawawi ini, hanya beberapa halaman itu. Cuman 42 hadis. Kemudian ada yang lebih besar dari itu seperti Al-Majmu' Syarah Muhadzab, kitab fikih. Itu kira-kira 20 jilid. Masing-masing percetakan beda, masing-masing penerbit beda jilidnya. Di kampus saya itu saya hitung 25 atau 24 jilid. Itu Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Khusus membahas fikih Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ada yang lebih kecil daripada itu fikih beliau, Rawdatul Talibin atau Minhaj At-Talibin. Kitab zikir namanya Al-Adhkar atau Riyadhus Shalihin. Itu kitab-kitab beliau rahimahullah ta'ala dalam bidang fikih dan hadis. Belum lagi nanti ada bidang bahasa Arab dan seterusnya. Jadi keberkahan kehidupan beliau itu luar biasa, walaupun pendek, tetapi karyanya sangat luar biasa ya, sampai saat ini bisa kita nikmati. Rahimahullah ta'ala. Jika para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika ada salah seorang yang berani melecehkan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, maka orang ini ada masalah dalam dirinya. Adapun membantah pendapat beliau, itu tidak masalah, wajar saja. Selama membantahnya bisa disejajarkan dengan ulama yang sebanding dengan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dalam masalah bantah-bantahan ilmu yang di situ hasilnya adalah ijtihad, tidak masalah. Yang penting dengan ilmu, ya dengan ilmiah dan dengan penuh adab. Sekarang itu kaum muslimin itu sebagian mereka, dan ini banyak, tidak bisa membedakan mana mengkritik dan mana merendahkan. Ini dicampur terhadap itu. Mengkritik seseorang, padahal pendapat seseorang tersebut ada sandarannya dari ulama-ulama yang diperhitungkan, ulama-ulama yang muktabar, kan, tapi yang ada kemudian membantah diselipi kalimat-kalimat atau kata-kata yang mengarah kepada pelecehan, kepada perendahan. Yang ini tidak diperkenankan dalam Islam. Silahkan kalau membantah beliau. Misalnya di sini ada yang bermadzhab Hambali, silahkan bantah Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah,
Itu sedikit biografi singkat dari Imam Nawawi rahimahullah taala, dan sekarang kita masuk ke hadis yang pertama dari kitab hadis Arba'in Nawawi. Mohon untuk host share PowerPoint. Baik para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita awali hadis Arba'in Nawawi dengan hadis yang pertama. Silahkan dilanjutkan slide-nya. Ini saya kira semua kita hafal ini. An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar ibn al-Khattab, dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua. Beliau punya kunyah. Kunyah itu gelar yang disematkan sebelum nama. Biasanya kalau laki-laki gelarnya Abu, kalau perempuan gelarnya Ummu. Itu namanya kunyah dalam bahasa Arab. Kunyahnya adalah Abu Hafs. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perbuatan atau amal itu tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Tergantung pada yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya pun kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrah karena dunia yang hendak dia inginkan, aw imra'atin yankihuha, atau perempuan yang hendak ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya adalah atas apa yang dia niatkan dalam hijrahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh rawahu Imam al-Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu al-Mughirah ibnu Bardizbah al-Bukhari. Jadi Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis ini. Juga Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Namanya adalah Muhammad bin Ismail. Itu nama lengkap dari Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari itu adalah nisbat dari tempat kelahiran beliau atau kota beliau, yaitu Bukhara. Sekarang ada di Uzbekistan. Itu adalah negeri beliau. Jadi bukan orang Arab. Orang Eropa beliau. Uzbekistan itu Asia atau Eropa ya. Pecahannya Rusia yang jelas ya. Kemudian Abul Husain Muslim ibnu al-Hajjaj ibnu Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihaihima alladzaini huma ashahul kutub. Di dalam kitab sahihnya, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis ini dilihat dari segi sanadnya, dari ilmu mustalah hadisnya disebut dengan hadis gharib. Itu hadis yang bagi antum yang pernah mempelajari, sedikit saya sampaikan. Karena hadis ini diriwayatkan di beberapa tabaqat hanya terdapat satu perawi. Kalau di sanadnya di Sahih Bukhari itu 3. Ya, 3. Di tabaqatnya sahabat itu hanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang meriwayatkan itu. Sehingga dikatakan gharib karena sanadnya cuma 1 orang. Kemudian atasnya beliau dari kalangan kibaru tabi'in. Kemudian atasnya lagi adalah wasatut tabi'in, dan yang terakhir adalah min sigharit tabi'in. Baru setelah yang ketiga itulah menyebar sampai kira-kira sanadnya sekitar 200-an sanad. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, dari cuplikan hadis ini, hadis yang pendek ini, terkandung faedah-faedah yang sangat besar. Tapi dari sekian faedah itu, saya hanya ingin fokus ke 3 permasalahan. Yaitu terkait
amal, kemudian yang kedua adalah niat, dan yang ketiga adalah hijrah. Silakan slide-nya dilanjutkan. Nah, dalam hadis ini setidaknya ada 3 pembahasan penting. Kalau membahas tentang faedahnya, sangat dalam sekali hadis ini pembahasannya. Tapi kita hanya ingin fokus ke 3 hal ini, yaitu bab amal, bab niat, dan bab hijrah. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Yang dimaksud dengan amal di sini, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, adalah semua aktivitas yang dilakukan oleh seorang mukallaf, baik ucapan ataupun perbuatannya. Yang dimaksud mukallaf di sini adalah orang yang telah layak atau telah sah dibebani syariat Islam, yaitu orang yang baligh, kemudian tidak gila, seorang muslim. Dia adalah seorang mukallaf. Jadi berarti perbuatan orang gila tidak masuk dalam pembahasan kita ini. Perbuatan dan ucapan anak kecil tidak masuk pembahasan kita ini. Nah, kemudian dalam bab amal ini ada melebar ke permasalahan akidah. Apa itu? Yaitu adalah masalah apakah amal atau perbuatan bagian dari iman. Jadi amal perbuatan manusia apakah bagian dari iman? Di sini setidaknya ada 3 kelompok yang walaupun Khawarij ada, ya, tapi tidak saya masukkan di sini. Ada 3 kelompok kaum muslimin. Kita katakan kaum muslimin karena 3 kelompok ini tidak sampai kafir. Ya. Kesesatan mereka, kalau Ahlussunnah nggak sesat ya. Poin 1 dan 2, Jahmiyah dan Karomiyah ini sesat, keyakinannya kufur, tetapi pelakunya tidak lantas kita vonis sebagai orang yang kafir. Walaupun pimpinan kelompok Jahmiyah ini itu Jahm bin Safwan, banyak para ulama juga yang mengkafirkan Jahm, tetapi pengikutnya tidak sampai kafir. Nah, Jahmiyah, yaitu sekte Jahmiyah ini yang didirikan oleh Jahm bin Safwan, meyakini bahwasanya iman adalah al-ma'rifah. Itu hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka menurut Jahmiyah ini berarti amal bukan bagian dari iman. Maka konsekuensinya amalan-amalan kufur menurut Jahmiyah orangnya tidak sampai kafir selama orang itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan konsekuensinya bahaya ini, yang lebih parah adalah iblis itu mukmin. Harusnya mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana nggak mengenal? Dia hidup di surga sebelum Nabi Adam diciptakan. Padahal Allah telah tegas menyatakan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia itu enggan mematuhi perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, wastakbar, sombong, wa kana minal kafirin, sehingga dia menjadi golongan orang-orang yang kafir. Allah kafirkan iblis. Tapi konsekuensi dari ucapan Jahmiyah ini, keyakinan Jahmiyah ini, maka iblis pun masih beriman versi dia. Maka inilah kesesatan kekufuran, salah satu kekufuran sekte Jahmiyah, walaupun banyak lagi kekufuran-kekufuran dalam bidang akidah yang lain. Kemudian yang kedua adalah sekte Karramiyah, ini Ibnu Karram dari Sijistan. Iman adalah ikrar dan pengakuan dalam lisan saja. Jadi lisan ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, versi Karramiyah dia seorang muslim. Walaupun amalnya adalah amal-amal yang kufur. Itu konsekuensinya seperti itu. Maka Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah taala menjelaskan di sini itu, sehingga orang munafik di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah mukmin.
Silahkan buka Maqalatul Islamiyin karya Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala terkait masalah karomiyah. Dan ini adalah salah satu sekte Murji'ah. Jadi Murji'ah berpecah-pecah. Ya. Yang ketiga adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan inilah keyakinan kita kaum muslimin, keyakinan yang selamat, al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, ya. Meyakini bahasanya iman adalah ucapan dan perbuatan iman adalah ucapan dan perbuatan yang disertai niat yang sesuai dengan sunnah. Ya, yang sesuai dengan sunnah, maksudnya sesuai dengan pemahaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan pemahaman para sahabat, dan sesuai dengan pemahaman para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka. Radhiyallahu anhum ajma'in. Seperti perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, wa kana al-ijma' min as-sahabati wat tabi'in min ba'dihim mimman adraknahum annal iman qaulun wa amalun wa niyyah la yujzi'u wahidun minas salasati bil akhar. Dan yang kami dapati dari para sahabat, tabi'in dan orang-orang setelahnya bahwa iman adalah ucapan, perbuatan dan niat. Jadi ucapan, perbuatan dan niat ini adalah perkara dalam hati, berarti mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau hanya mengimani saja, mengenal saja dalam hati, maka dia bukan seorang mukmin. Mengucapkan saja tanpa dilandasi oleh iman, maka juga tidak disebut seorang mukmin. Makanya Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala mengatakan, tidak lurus amal iman seseorang sampai dia mengucapkan, dan tidak lurus iman dan ucapan seseorang sampai dia mengamalkan. Dan tidak lurus pula iman, ucapan, dan amal seseorang kecuali sampai dia mengikuti, kecuali jika tiga-tiganya itu muwafiqatun li sunnah, yaitu bersesuaian dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu ada dalam kitab Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah karya Imam Al-Lalakai Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini terkait amal ya. Jadi dalam poin pertama ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini adalah pendapat yang benar, dan ini harus kita yakini bahwasanya amal dan ucapan adalah bagian dari iman. Sehingga iblis dikatakan kafir oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Adam alaihi salam. Karena kesombongannya terhadap syariat itu, kemudian Allah mengkafirkan iblis laknatullahi alaihi. Tidak mengamalkan. Dan yang terakhir, yang keempat, ini enggak dari tulisan ini, adalah Khawarij. Khawarij ini sebenarnya agak mirip dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka meyakini iman itu juga amal bagian dari iman. Cuman ya, ini cuman perbedaannya antara Khawarij sama Ahlus Sunnah adalah bahwasanya al-iman la yatajazza. Iman itu tidak terbagi-bagi. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan iman itu banyak cabangnya. Dan Khawarij tidak bercabang. Jika hilang sebagian iman, maka hilang semuanya. Maka sehingga konsekuensi yang diyakini oleh Khawarij itu adalah pelaku dosa besar kafir. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar selain syirik tidak kafir. Dia adalah tetap seorang mukmin, tapi seorang mukmin yang fasik. Nanti ketika meninggal dunia belum bertobat dari perbuatan dosanya, selain dosa syirik, ya dosa besar, maka semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, Allah mengadab dia, dan kalau Allah berkehendak, Allah ampuni dia dan Allah masukkan dia di dalam surga. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita bahwasanya iman itu cabangnya banyak.
al-iman bid'un wa situn aw bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada 60 sampai 79 cabang. Nah, yang paling tinggi imannya adalah qaulu la ilaha illallah. Itu ucapan la ilaha illallah beserta konsekuensinya. Wa adnaha imatatul adza 'anil thariq, dan cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan, menyingkirkan segala sesuatu yang bisa menyakiti orang yang melewati jalan tersebut. Itu adalah perbuatan, menyingkirkan paku, menyingkirkan duri, itu adalah amal. Dan kata Rasulullah itu adalah syu'batun minal iman, bagian dari iman. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan sifat malu adalah bagian dari iman. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjut slide selanjutnya. Nah, ini terkait masalah amal tadi, apakah amal bagian dari iman? Untuk lebih jelasnya ya nanti ada di bab akidah, ada di bab sendiri yang dibahas oleh banyak para asatidz kita. Saya ingin menyinggung secara global bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah memahami amal adalah bagian dari iman. Maka ada kalanya amalan itu menghilangkan amalan-amalan itu terkadang sifatnya kufur yang bisa menghilangkan keimanan seseorang, seperti bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya, menyembah berhala, itu tentu adalah kesyirikan yang besar. Maka imannya seketika itu langsung hilang. Adapun dosa-dosa besar yang lain maka tidak demikian. Nah, sekarang bab yang kedua, poin yang kedua dari hadis Arba'in Nawawi yang pertama adalah masalah niat. Niat secara bahasa atau etimologi adalah keinginan dan maksud. Kalau bahasa orang Jawa itu kerenteke ati. Apa yang diinginkan oleh hati, apa yang terbersih dalam hati, ingin melakukan sesuatu, itu namanya niat. Adapun niat secara syar'i, istilah syar'i, maka ungkapan para ulama berbeda-beda. Pengertian niat ditinjau dari segi yang diibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan dalam syarah Arba'in Nawawinya, jadi maksud dengan niat adalah al-azmu ala fi'lil ibadati taqarruban ila Allah taala. Berazam atau berkeinginan kuat untuk menunaikan ibadah semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah dimaksud dengan ikhlas dalam perspektif ilmu akidah. Jadi setiap aktivitas yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik itu sifatnya wajib ataupun sunnah, bahkan mubah pun kalau niatnya untuk supaya ibadah kepada Allah lancar, niatnya tersebut akan bernilai pahala. Bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan yang makruh dan meninggalkan yang haram. Itu semuanya kalau diniatkan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tersebut sesuai niatnya itu mampu mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terkait niat ditinjau dari segi ilmu perspektif ilmu akidah. Adapun ditinjau dari segi ibadah, yaitu jenis ibadah, biasanya ini adalah masalah ibadah-ibadah mahdhah seperti sholat, wudhu, tayamum, dan yang lainnya. Adalah salah satunya adalah ucapan Al-Allamah Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fathul Qaribil Mujib. Beliau mengatakan ketika menjelaskan rukun-rukun wudhu itu, wa haqiqatuha syar'an qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lih. Fa in tarakha anhu summiya azman. Hakikat niat secara syar'i adalah keinginan terhadap sesuatu, itu ingin melakukan aktivitas ibadah disertai dengan perbuatan. Jika keinginan tersebut tidak disertai dengan perbuatan, maka disebut azam. Ini tentunya menurut perspektif mazhab Imam
Syafi'i rahimahullahu taala, karena Imam Ibnu Qasim Al-Ghazzi itu mazhabnya Syafi'i. Jadi menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala, niat bersamaan dengan awal menunaikan ibadah, suatu ibadah. Jadi misalkan takbir, sholat ini misalkan, maka perbuatan pertama sholat itu adalah takbir. Maka ketika takbir, ucapannya mengucapkan Allahu Akbar, di dalam hatinya langsung menancapkan niat, tergantung niatnya. Kalau niatnya ingin sholat subuh, maka ditancapkan ketika saat bersama dengan takbir itu adalah niatnya sholat subuh, entah sebagai imam atau sebagai makmum atau sendiri. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan dalam kitab Al-Um, kalau nggak salah, beliau mengatakan an-niyatu ma'at takbir, niat itu bersamaan dengan takbir. Nah, ini pengertian niat ditinjau dari jenis ibadah. Itu niat menurut perspektif ilmu fikih. Baik, silahkan lanjutkan slide selanjutnya. Nah, ini tadi sudah saya singgung ini ya. Kapan kita memulai niat? Maksudnya di sini adalah memulai niat dalam perspektif fikih ibadah ya. Kita berbuat, kita menancapkan dalam hati kita untuk senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala sampai amal kita selesai. Bahkan setelah selesai pun kita jaga niat kita supaya tidak rusak pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama berbeda pendapat kapan dimulainya niat. Ya, waktu menetapkan niat. Ini contoh misalkan dalam masalah sholat. Dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala, niat wajib ditetapkan bersamaan dengan takbiratul ihram. Yang tadi sudah disebutkan oleh Imam Ibnu Qasim Al-Ghazzi rahimahullah taala dalam kitab. Dan juga di berbagai macam kitab Imam Syafi'i sering kita dapati masalah ini. Di antaranya adalah Al-Bayan fi Fikhi Imam Asy-Syafi'i, karya Imam Al-Imrani. Kemudian di Al-Mughni juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah. Jadi itu niat bersamaan dengan takbiratul ihram. Tidak boleh sebelum takbiratul ihram. Ini dalam mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Adapun dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah dan mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, atau kita lebih mengenal dengan mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, niat boleh ditetapkan beberapa saat sebelum takbiratul ihram. Jadi berdiri, fokus, ya, kemudian setelah fokus menetapkan niat segera takbir. Itu menurut mazhab Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, sholatnya sah. Tapi menurut mazhab Imam Syafi'i sholatnya tidak sah. Dan itu bisa kita dapati dalam kitab Al-Mughni, karya Imam Ibnu Qudamah, masalah niat di bab sholat. Nah, kemudian dalam bab wudu misalkan, dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala, kapan mulai menetapkan niat, yaitu niat berwudu untuk menghilangkan hadas besar, disunahkan menetapkan niat saat membasuh kedua telapak tangan. Jadi di situ sudah disunahkan menetapkan niat ketika awal membasuh kedua telapak tangan. Itu waktu yang disunahkan. Artinya boleh kita mulai di situ menetapkan niat dalam wudu. Akan tapi waktu wajibnya adalah bersamaan dengan membasuh muka atau membasuh wajah. Karena membasuh wajah itu adalah rukun pertama di dalam rukun wudu. Jadi saat membasuh kedua tangan, kumur, itu niat nggak masalah. Menurut Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tetapi ketika bersamaan dengan membasuh muka, di situ kemudian kita menetapkan itu ada waktu wajib. Menetapkan niat untuk menghilangkan hadas kecil. Dan itu bisa kita jumpai dalam kitab Al-Bayan fi Madhabi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, karya Imam Al-Imrani rahimahullah ta'ala.
Adapun mazhabnya Imam Ats-Tsauri dan mazhabnya ahli ra'yi, ini menurut Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughniyah, tetapi dalam Fathul Bari yang dimaksud dengan ahli ra'yi ini cenderung kepada Imam Abu Hanifah dan pengikutnya, itu mazhab Hanafi. Dalam mazhab Ats-Tsauri dan mazhabnya Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah atau dikenal dengan mazhab Hanafi, tidak disyaratkan niat di dalam taharah yang menggunakan air. Jadi niat itu bukan syarat sahnya wudu, bukan syarat sahnya mandi janabah, tetapi menjadi syarat sahnya tayamum. Karena tayamum pakai debu. Baik, silahkan dilanjutkan slide-nya. Nah, itu tadi ya. Jadi hampir semua bab fikih para ulama itu berbeda pendapat. Maka pesan saya kepada saya pribadi dan para jamaah pada umumnya, perkara-perkara fikih ya, yang selama ini kita imani adalah suatu yang benar, kita silahkan amalkan. Tapi ketika melihat kaum muslimin saudara kita mengamalkan yang lain yang tidak sesuai dengan kita, jangan buru-buru memvonis dengan vonis-vonis yang negatif. Kalau kita tidak tahu dan itu adalah baru bagi Anda atau bagi saya, kita tanyakan kepada yang bersangkutan. Barangkali yang bersangkutan mampu menjelaskan kepada kita landasan-landasan dalil mereka. Mazhab yang mereka pakai mazhabnya siapa? Baru nanti kita ketahui, oh ini adalah mazhab yang mu'tabar atau mazhab yang tidak mu'tabar. Nah, pembahasan selanjutnya masalah niat adalah bolehkah melafalkan niat? Yang sampai sekarang ini cukup seru ya di negeri kita ini, saling salah menyalahkan itu ya. Kita baca ini. Para ulama telah ijma' atau sepakat bahwa tempat niat adalah di dalam hati. Ya, tempat niat adalah di dalam hati. Adapun melafalkannya, nah ini. Dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, melafalkan niat adalah bid'ah. Ya, jadi antum semua yang mungkin pernah mendengar para ustadz-ustadz kita di Indonesia yang menyatakan at-talaffuz bin niyati bid'atun, melafatkan niat adalah bid'ah, maka sandarannya adalah mazhabnya Imam Abu Hanifah. Dan dianggap baik jika untuk mengusir was-was. Karena memang ada sebagian kaum muslimin itu yang diganggu oleh syaitan, ya. Sebelum takbiratul ihram was-was terus dia. Nggak bisa menetapkan niatnya. Nah, maka dilafalkan niatnya itu untuk memantapkan apa yang di dalam hatinya. Kalau kondisinya seperti itu, maka menurut mazhabnya Imam Abu Hanifah adalah dianggap baik. Tapi bagi orang yang tidak ada penyakit was-was, maka hukum asalnya melafalkan niat adalah bid'ah menurut mazhab Hanafi. Jadi kalau ada orang yang menyatakan atau ustaz yang menyatakan melafalkan niat bid'ah, bagi Anda yang mungkin melafalkan, meyakini, jangan tersinggung. Ya, kita jangan mudah tersinggung dalam masalah ini. Walaupun mungkin nada seorang ya, ini pesan saya seperti itu. Ketika kita dituduh dengan tuduhan yang macam-macam, dalam perkara fikih yang sangat mungkin para ulama berbeda pendapat. Nah, dalam mazhab Maliki, mazhabnya Imam Malik rahimahullah taala, melafalkan niat itu adalah khilaf aula. Maksudnya adalah sesuatu yang boleh, berarti boleh melafalkan niat menurut mazhabnya Imam Malik. Namun lebih baik tidak dilakukan. Nah, itu maksud dari kata khilaf aula. Itu yang saya dapati dari literatur usul fikih seperti itu. Itu sesuatu yang boleh dilakukan, berarti melafalkan menurut mazhabnya Malik hukumnya boleh. Tetapi lebih baik ditinggalkan. Dan disunnahkan melafalkannya bagi orang yang dalam hatinya ada was-was. Kalau dalam mazhab mazhabnya Imam Abu Hanifah dianggap baik. Ya. Kalau dalam mazhabnya Imam Malik ditegaskan sunnah.
Walaupun saya sendiri menganggap ucapan dianggap baik sama ucapan disunnahkan itu menurut saya sama saja. Artinya bagi orang yang punya penyakit was-was dalam hatinya, menurut mazhabnya Imam Abu Hanifah dan mazhabnya Imam Malik rahimahumullah adalah boleh bahkan sunnah untuk dilafalkan. Nah, ini marajinya ada dalam kitab Fikih ala Madhabil Arba'ah karya Syekh Abdurrahman Al-Jaziri. Nah, sekarang kita masuk ke mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Melafalkan niat dalam mazhab perspektif mazhabnya Imam Syafi'i disunnahkan apapun kondisinya, entah yang was-was ataupun nggak was-was. Ya, kalau yang nggak was-was saja disunahkan, apalagi yang was-was, mungkin diwajibkan mungkin. Dan itu bisa kita temui dalam kitab Al-Bayan fi Mazhabil Imam Syafi'i karya Imam Al-Imrani rahimahullahu ta'ala. Bahkan Imam Imrani menjelaskan, bahkan ada sebagian sahabat kami, yaitu ulama dari kalangan mazhab Syafi'i yang berpendapat mewajibkan melafalkan niat. Tapi Imam Imrani tegas mengatakan, wahada ghalat, ini adalah kesalahan. Jadi itu menurut beliau, menurut Imam Imrani, mewajibkan melafalkan niat dalam mazhab Syafi'i itu pendapatnya syadz, nyeleneh dari jumhur mazhab Imam Syafi'i atau mayoritas ulama mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan yang keempat adalah menurut mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal atau kita kenal dengan mazhab Hambali. Imam Ibnu Qudamah menukil dalam kitabnya Al-Mughni, tempat niat adalah dalam hati. Sedangkan melafalkannya adalah sebagai penguat niat. Ya, jadi kita lihat itu. Dari 4 mazhab ini, yang menyatakan bid'ah adalah satu mazhab, yaitu mazhabnya Imam Abu Hanifah. Dan dianggap baik bagi yang punya penyakit was-was. Adapun 3 mazhab, yaitu mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali, adalah tidak bid'ah melafalkan niat. Maka sekali lagi saya tegaskan, jika ada ustadz yang mengatakan melafalkan niat adalah bid'ah, maka ada sandarannya. Yang melafalkan niat boleh pun juga ada sandarannya dari mazhab fikih. Kita berlapang dada, saling berlapang dada. Silakan Anda meyakini apa yang Anda yakini, dan saya juga meyakini apa yang saya yakini. Baik, selanjutnya. Nah, ini pembahasan terakhir, yaitu masalah hijrah. Hijrah secara bahasa adalah meninggalkan, menjauhkan diri, dan berpindah tempat. Bukan menjauhkan dari, ya, menjauhkan diri. Saya salah tulis ini. Meninggalkan, menjauhkan diri, dan berpindah tempat. Itu makna dari hijrah. Maka ada kata-kata al-hajar. Al-hajar itu meninggalkan seseorang, tidak diajak bicara. Itu namanya al-hajar. Karena mungkin orang ini dinasihatin nggak mempan, akhirnya diboikot. Itu namanya al-hajar namanya. Atau biasanya sering kita kenal di negeri kita itu dengan kata tahdzir, memperingatkan seseorang, jangan diajak bicara dan seterusnya. Itu ada bab yang lainnya, bukan dalam masalah ini. Terkait hukum mendiamkan saudaranya sama muslim. Asalnya ya maksimal 3 hari mendiamkannya itu. Hari keempat harus disapa. Jika ada maslahat yang lebih dari itu, maka hari keempat dan seterusnya sampai waktu yang tidak terbatas, maka diperbolehkan. Seperti Nabi pernah menghajar 3 sahabat gara-gara tidak datang dalam perang Tabuk. Itu sampai berbulan-bulan. Tidak diajak bicara oleh Nabi dan para sahabat. Adapun hijrah secara istilah syar'i adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nukilan dari kitab Fathul Bari. Dalam Islam, hijrah ada 2 macam. Ini menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Setelah menjelaskan pengertian hijrah secara syar'i. Yang pertama adalah berpindah dari negeri yang tidak aman menuju negeri yang aman. Seperti hijrah dari Mekah ke Habasyah waktu itu. Atau Ethiopia sekarang negaranya, ya. Jadi Mekah ketika itu adalah negeri kufur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat hijrah ke Ethiopia, ke Habasyah. Yaitu waktu itu rajanya adalah
beragama Nasrani. Jadi dari negeri kafir ke negeri kafir yang lain. Tapi negeri kafir yang lain itu negeri yang lebih aman. Dan yang kedua adalah berpindah dari negeri kufur menuju negeri Islam. Ya, seperti hijrahnya Nabi dari Mekah menuju Madinah. Dan setelah Fathu Makkah, maka Mekah menjadi negara Islam. Artinya orang dari Mekah ke Madinah bukan lagi yang namanya hijrah. Adanya namanya safar itu. Dan itu bisa kita dapati dalam kitab Fathul Bari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala dalam menjelaskan hadis yang nomor 1 dari Sahih Bukhari, hadis yang sama yang sedang kita bahas yaitu innamal a'malu binniyat. Baik, slide yang selanjutnya. Hukum hijrah. Ini dari fatwanya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Fannasu fil hijrati ala thalathati adrub. Orang-orang di dalam memahami hijrah ini, terkait hukum hijrah ini ada 3 jenis. Yang pertama, ahaduha man tajibu alaihi al-hijrah, itu wajib hukumnya hijrah. Bagi siapa? Man yakdir alaiha wala yumkinuhu izharu dinihi. Yaitu orang yang mampu untuk hijrah karena tidak mungkin, ya, tidak memungkinkan, dia tidak mampu untuk melaksanakan syiar-syiar Islam, tidak mampu menampakkan agamanya. Jadi syiar-syiar Islam diboikot, tidak boleh dilaksanakan. Dan ini menurut Imam Ibnu Qudamah, orang seperti ini dan mampu berhijrah, wajib berhijrah. Wala tumkinuhu iqamah, maka iqamat wajibati dinihi, tidak memungkinkan untuk menjalankan kewajiban agamanya, maka wajib baginya untuk hijrah. Dan yang kedua, ini secara singkat aja, sudah jam 5. Yang kedua adalah haram, tidak boleh hijrah. Bagi siapa? Yaitu man ajiza anha atau man ajaza anha. Itu orang yang tidak mampu berhijrah. Imma limaradin, mungkin karena sakit, au ikrahin alal iqamah, dipaksa untuk tidak boleh hijrah, untuk menetap seperti itu. Awil mustad'afin, atau orang-orang yang lemah. Orang-orang sudah tua renta, perempuan, anak-anak, dan seterusnya. Maka orang seperti ini tidak diwajibkan untuk hijrah. Dan yang ketiga adalah man tustahab lahu, atau orang yang dianjurkan untuk hijrah, tapi nggak wajib ya. Yaitu man yaqdiru alaiha, mampu hijrah, lakinnahu yatamakkan min idhari dinihi. Tapi walaupun dia tidak hijrah, tapi masih bisa menampakkan syiar agama Islam di negara kafir tersebut. Maka orang seperti ini lebih disunahkan untuk hijrah. Mungkin dia aman ketika tidak hijrah, tapi siapa yang menjamin bahwa anak dan istrinya aman untuk tidak hijrah? Karena anak itu pengaruhnya lingkungan yang mempengaruhi. Kalau lingkungannya seperti itu, mungkin kita yang paham mungkin nggak mempengaruhi itu, tapi bagaimana dengan anak-anak? Dengan anak-anak itu. Maka hikmah yang ada dalam hijrah ini adalah pastikan ketika kita ingin menempati suatu tempat dengan keluarga kita, tempat itu mendukung untuk tarbiyah anak kita, untuk pendidikan anak kita. Lingkungannya mendukung untuk tumbuh kembang agama anak kita, akhlak anak kita. Kalau tidak, kita cari tempat yang lain. Barakallahu fikum. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairan. Baik, alhamdulillah. Kajian pada sore hari ini sudah kita simak dari Ustadz kita, Ustadz Khairul Anam. Sekarang kita menjadi tahu tentang makna dan penjabaran atau ibroh yang bisa kita ambil dari hadis masalah niat yang ada di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, hadis yang pertama. Di sana kita bisa tahu tentang masalah amal, ya. Ternyata banyak juga ya tentang amal itu apakah masuk dari iman atau tidak gitu kan. Hubungan antara iman sama amal itu apa?
Terus masalah niat juga kita bisa mengetahui ya, tempat niat, kemudian kapan memulai niat dan lain sebagainya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Khairul Anam, hafizahullah. Kemudian juga masalah hijrah juga kita bisa mengetahui bagaimana makna dan hukumnya. Nah, sekarang mungkin sebelum kita tutup, ada satu atau dua dari teman-teman yang mau bertanya, silahkan bisa langsung raise hand atau bisa diketik di kolom komentar atau kolom chat. Nah, nanti bisa kita minta Ustadz kita untuk menjawabnya. Sudah Tafadhol. paham Ustaz? Insya Allah sudah paham semuanya ini. Sudah paham. Nah, sambil kita nunggu, ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insya Allah untuk kegiatan kajian rutin kita, untuk jadwal selanjutnya akan disampaikan oleh Ustadz Hasan Iqbal Tantowi. Itu materinya atau kitabnya menggunakan materi adab ya. Jadi 24 jam bersama Rasulullah Muhammad SAW, dan insya Allah hari Senin sore insya Allah. Jadi buat teman-teman yang pada sore hari ini menyimak kajian kitab hadis, juga silahkan bisa hadir di hari Senin sore untuk kita ngaji bareng ya, mengkaji adab atau bagaimana kehidupan Rasulullah SAW di dalam 24 jam sehari semalam. Ayo, ini nggak ada yang bertanya ini. Tapi nanti bisa bertanyanya di grup aja, dan insya Allah nanti akan dibuatkan grup ya, dibuatkan grup buat teman-teman yang mau ngobrol-ngobrol konsultasi di sana. Insya Allah juga Ustadz Khairul Anam akan kita masukkan di sana insya Allah. Mungkin admin bisa ngasih linknya di kolom chat. Mungkin ada teman-teman di sini yang itu belum, nah itu sudah dikasih linknya. Nah, buat teman-teman yang mau masuk ke grup ya, itu bisa mengisi form yang ada di link tersebut dan nanti insya Allah akan dimasukkan ke grup kajian kita. Nah, nanti selain bisa tanya jawab di sana, sharing di sana tentang materi-materi kajian, juga bisa mendapatkan informasi tentang agenda-agenda yang akan diadakan oleh HDMI Jawa Timur. Baik, terima kasih. Mungkin itu. Monggo Ustaz, bisa ditutup Ustaz. Masya Allah, saya melihat Kiai Miftah Sururi. Masya Iya, Allah. ada. Masya Allah. Ini juga ada Ustaz Tajun Nasr. Wah, Masya Allah, yang hadir para Kiai semua ini. Alhamdulillah. Ngalah berkah Ustaz. Nyari Masya ilmu. Allah. Barakallahu fiikum Ustaz. Ini kayaknya nggak ada yang tanya yang hadir para ustadz ya. Ini forum murojaah mungkin ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Monggo Ustaz, bisa dicukupkan, nggak apa-apa. Baik, jazakumullah khairan, itu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya mutiara-mutiara yang ada dalam hadis yang pertama itu masih banyak sekali di dalamnya. Itu hanya di dasar-dasarnya saja yang bisa kita. Karena 42 hadis ini memang adalah kumpulan ajaran Islam yang sifatnya global. Hanya dari masing-masing hadis itu mungkin kalau ditulis akan masing-masing hadis itu lahir satu kitab. Seperti itu. Berarti 42 kitab. Kalau mau diselami lebih dalam lagi. Mutiara yang di dalam hadis Arba'in Nawawi tersebut. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Majelis saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, dan saya kembalikan kepada MC kita Ustaz Bizamullah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih jazakallah khairan kepada Ustadz Khairul Anam dan kepada teman-teman yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih banyak sudah hadir dan semoga apa yang kita simak pada sore hari ini bermanfaat untuk kita dan marilah kita sebarkan manfaat tersebut, kebaikan tersebut kepada orang banyak di sekitar kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.